Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan membahas sebuah sumber kekuatan yang sering banget kita lupakan. Bukan kekuatan yang kelihatan di atas panggung, tapi yang lahir dalam sunyi. Kita akan mengupas kisah di balik julukan yang sangat misterius, Ratu Kamar Gelap. Coba kita mulai dari pertanyaan ini ya. Kalau kita ngomongin soal kekuatan, apa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Mungkin seorang CEO, presiden, atau influencer dengan jutaan follower? Tapi, gimana kalau ternyata kekuatan yang sesungguhnya itu justru bersembunyi di tempat yang paling nggak kita sangka-sangka? Nah, ini dia. Ada dua dunia yang kontras banget. Di satu sisi ada yang namanya panggung terang. Ini adalah kekuatan yang kita semua bisa lihat, yang dapat tepuk tangan. Tapi di sisi lain ada bayang-bayang. Ini adalah kerja sunyi di belakang layar, dedikasi yang nggak kelihatan, tapi justru jadi fondasi dari semua yang gemerlap di depan. Dan dari sinilah kita masuk ke tokoh utama kita. Seseorang yang hidupnya itu adalah definisi dari kekuatan di dalam bayang-bayang. Seseorang yang dikenal dengan julukan misterius ini, Ratu Kamar Gelap. Dengar namanya aja udah kayak judul dongeng ya. Tapi saya harus tegaskan, ini bukan fiksi. Ini adalah kisah nyata seorang perempuan yang hidupnya akan mengubah cara kita semua memandang apa artinya menjadi kuat. Oke, nama beliau adalah Christiana Tsai. Mari kita selami kisahnya dan lihat pelajaran luar biasa apa yang bisa kita petik dari kehidupannya. Coba bayangkan realitas hidup beliau. Seorang perempuan yang buta, dengan keterbatasan fisik yang sangat parah, dan akibatnya dia terkurung di dalam satu kamar hampir sepanjang hidupnya. Kalau kita lihat dari luar, hidupnya itu seperti definisi dari ketidakberdayaan kan? Tapi disinilah letak paradoksnya yang luar biasa. Meskipun dunianya cuma sebatas kamar yang gelap itu, pengaruhnya terasa sampai kemana-mana. Dia dijuluki Ratu Kamar Gelap bukan karena terkurung, tapi karena dari dalam kurungan itulah dia mampu menggerakkan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Jadi, gimana caranya ini bisa terjadi? Nah, pelajaran pertama dari hidupnya adalah tentang bagaimana tujuan hidup yang mendalam itu bisa ditemukan, bahkan dipupuk, di tempat-tempat yang paling tersembunyi sekalipun. Kuncinya tuh di sini. Christiana memang nggak punya apa yang biasanya kita anggap sebagai aset. Dia nggak punya panggung, suaranya nggak didengar banyak orang, nggak bisa bergerak bebas. Tapi lihat apa yang dia miliki, waktu yang tak terbatas, ketekunan yang luar biasa, dan pikiran yang super fokus. Dia berhasil mengubah semua kekurangannya menjadi kekuatannya. Kutipan inilah yang jadi filosofi hidupnya. Jadi, buat dia, kamar gelapnya itu bukan penjara loh. Justru sebaliknya, itu adalah pusat pelatihannya. Sebuah tempat di mana dia bisa fokus total tanpa gangguan, memusatkan seluruh niat dan energinya untuk sebuah tujuan yang lebih besar. Nah, ini jadi pertanyaan buat kita semua kan? Kisah Christiana ini seolah menantang kita. Apa komitmen kita pada tujuan kita masih sama kuatnya saat gak ada satu orang pun yang nonton atau kasih tepuk tangan? Oke, kita lanjut ya, karena ini bagian yang paling bikin merinding dari ceritanya. Gimana bisa kehidupan yang begitu terbatas dan tersembunyi ini malah menciptakan dampak yang begitu luas dan global? Kuncinya ada di prinsip ini. Idenya, kalau dipikir-pikir, radikal banget. Bahwa kelemahan kita itu bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Justru, kelemahan itu bisa jadi celah di mana sebuah kekuatan yang lebih besar bisa masuk dan bekerja dengan sempurna. Ini perbandingan yang pas banget. Coba deh lihat. Kebanyakan dari kita kan melihat keterbatasan itu sebagai alasan. Alasan untuk berhenti, alasan untuk menyerah. Tapi bagi Christiana, keterbatasannya adalah sebuah altar. Tempat di mana dia justru bisa jadi saluran untuk pengaruh yang lebih besar. Keterbatasannya memaksa dia untuk fokus pada satu hal yang bisa dia lakukan dengan sempurna. Yaitu mengarahkan niat batinnya. Efeknya itu kayak efek domino yang nggak kelihatan. Langkah pertama, cuma niat yang sunyi dan terfokus di kamarnya. Langkah kedua, energi dari niat itu menguatkan para pemimpin dan aktivis di luar sana. Langkah ketiga, para pemimpin yang dikuatkan ini kemudian bisa menopang gerakan perubahan yang nyata. Semuanya berawal dari satu ruangan gelap itu. Ini jadi pengingat yang kuat banget buat kita semua. Apa yang kita lihat di panggung sejarah itu seringkali cuma puncak gunung es. Kekuatan sebenarnya ada di fondasi, di para pendukung setia di belakang tirai. Merekalah mesin tak terlihat yang membuat dunia ini bergerak. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Jadi, apa sih yang bikin seseorang mau hidup penuh dedikasi seperti ini, tanpa pengakuan publik sama sekali? Jawabannya sederhana, tergantung untuk siapa dia melakukan itu semua. Gini, Christiana itu nggak butuh tepuk tangan dari dunia. Kenapa? Karena penonton yang penting buat dia cuma ada satu.
Motivasinya datang dari keyakinan penuh bahwa setiap usahanya, meskipun tersembunyi, selalu dilihat dan punya makna. Dan kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Kepuasan sejatinya itu bukan dari pujian manusia, tapi dari keyakinan bahwa apa yang dia lakukan di tempat tersembunyi itu punya nilai yang abadi. Inilah yang memberinya kekuatan untuk terus berjalan, hari demi hari. Sekarang, coba kita tarik pelajaran ini ke hidup kita masing-masing. Kita semua pasti punya kamar gelap kita sendiri. Mungkin itu adalah kondisi sakit, pekerjaan yang rasanya gak dihargai, atau sebuah peran sunyi yang gak ada yang lihat. Kisah Kristiana mengajarkan kita untuk melihat tempat-tempat ini bukan sebagai penjara, tapi sebagai istana. Istana potensi di mana tujuan hidup yang unik dan kuat bisa lahir. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan kalian dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Di dalam kamar gelap kalian saat ini, apapun bentuknya, pekerjaan besar apa yang sebenarnya sedang menunggu untuk kalian mulai?